Iya. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama tak lupa kita ucapkan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai sekarang kita masih bisa merasakan nikmatnya yang begitu banyak, yang sampai sekarang mungkin ada nikmat-nikmat yang kita nggak rasakan atau kita nggak kalau itu sebuah nikmat, padahal itu nikmat. Seperti contoh kita bisa duduk seperti ini sebuah nikmat. Kita bisa berbicara dengan lancar, melihat, bergerak sesuka kita itu sebuah nikmat. Tidur, bangun tidur itu sebuah nikmat yang mungkin selama ini kita nggak sadar kalau itu sebuah nikmat. Padahal itu nikmat yang sangat luar biasa. Bayangkan kalau nikmat itu dicabut, baru kita akan merasakan, oh ternyata ini tuh nikmat yang sangat luar biasa. Maka hendaklah bersyukur atas nikmat-nikmat yang kecil supaya kita bisa merasakan, dan bersyukur kita bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang besar. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana sampai sekarang kita merasakan zaman yang penuh dengan kecerdasan setelah Rasulullah mengubah zaman dari zaman jahilan atau kebodohan berubah menjadi zaman yang penuh kecerdasan. Dan juga berkat perantara beliaulah kita bisa merasakan nikmat iman dan Islam, dan semoga kita bisa mendapat syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Baik, teman-teman LDK yang insya Allah dirahmati oleh Allah, saya di sini diminta oleh Ketua LDK yaitu Akh Rizky Saputra untuk mengisi sebuah materi untuk di-upload dalam konten LDK, dan saya akan membawakan tentang persatuan umat Islam, yang mana cukup sakral sekarang karena umat Islam di Indonesia terutama itu terpecah-pecah. Bagaimana bukti terpecah-pecahnya? Sekarang banyak umat Islam di Indonesia itu lebih bangga mengatakan, oh saya NU, saya Muhammadiyah, atau bahkan saya ini Salafi, dan mengatakan pihak lain, wah dia itu Wahabi, wah dia itu Muhammadiyah, nggak punut, beda sama kita. Padahal kalau kita pikir, Allah tuh nggak pernah menurunkan yang namanya NU, yang namanya Muhammadiyah, yang namanya Salafi atau Wahabi. Allah menurunkan satu, yaitu Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kepada tali Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Tali Allah tuh maksudnya apa? Islam. Islam yang Allah turunkan, kita disuruh berpegang teguh kepada itu. Jangan sampai kita bercerai-berai. Mengkotak-kotakan Islam seolah-olah kita yang merasa paling benar dan yang lain itu salah. Itu yang terjadi di umat Islam sekarang. Kenapa saya mau menyampaikan ini? Karena ini juga perintah Allah di dalam Al-Quran. Allah berfirman, seandainya jika ada kaum muslimin yang bertengkar, maka damaikanlah. Seperti itu di surat Al-Hujurat ayat 12 kalau nggak salah, atau ayat 13. Seperti itu. Itu perintah Allah. Kita disuruh untuk bersatu kepada tali Allah, yaitu Islam. Jangan terpecah-pecah mengkotak-kotakan seolah-olah Islam itu ada banyak. Allah cuma menurunkan Islam satu kepada Nabi Muhammad, ya satu Islam. Kalau kita pikir-pikir sekarang, kita berbangga dengan, oh saya ini NU, oh saya ini Salafi, oh saya ini Muhammadiyah. Saya mau memberikan satu contoh analogi sederhana seperti misal, saya berbangga kalau saya ini NU. Wow, saya NU nih. Yang lain berbeda dari saya, ya beda-beda lah. Saya NU, yang ini Muhammadiyah, itu Salafi. Saya NU. Bernisbat kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari, karena pendiri NU kan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Sekarang saya bandingkan NU, pendiri NU Kiai Haji Hashim Asy'ari dengan Salafus Saleh. Mana yang lebih mulia? Yang lebih mulia adalah Salafus Saleh. Lalu kenapa kita nggak menisbatkan diri kita kepada Salafus Saleh? Nah sekarang ada orang-orang Salafi nih yang mengatakan Salafus Saleh itu mulia, maka kita menisbatkan kepada Salafus Saleh dengan menamakan kelompoknya Salafi. Pertanyaan lagi, Salafus Saleh dengan Nabi Muhammad SAW mana yang lebih mulia? Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita nggak menisbatkan diri kita kepada Nabi Muhammad SAW?
Ada kelompok lagi namanya Muhammadiyah menisbatkan dirinya kepada Nabi Muhammad SAW. Atau ada Muhammadi. Muhammadi itu di negara Inggris dan India itu ada kelompok namanya Muhammadi. Di sini Muhammadiyah menisbatkan dirinya kepada Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan terakhir, Nabi Muhammad SAW dengan Allah Subhanahu Wa Taala mana yang lebih mulia? Ya Allah Subhanahu Wa Taala yang maha mulia. Pasti Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa julukan kepada orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah? Dia adalah Muslim. Lantas kenapa kita nggak pernah berbangga diri kalau kita itu Muslim? Wah saya ini Muslim. Saya Muslim, tapi kita lebih berbangga diri, wah saya NU, saya itu jamaahnya ini loh. Saya tuh muridnya Ustadz ini, saya muridnya Syekh ini, saya muridnya Habib ini. Ketimbang membanggakan diri saya tuh sebagai seorang Muslim. Maka hendaknya Muslim berbanggalah sebagai seorang Muslim dan bersatu sebagai seorang Muslim karena cuma Allah menurunkan satu Muslim, satu Islam. Allah nggak pernah menurunkan NU, Allah nggak menurunkan Salafi, Allah nggak menurunkan Muhammadiyah, yang Allah turunkan Islam. Itu cuma organisasi masyarakat supaya bisa berdakwah. Tapi kenapa sekarang organisasi itu malah menjadi perpecahan di antara umat? Bersatulah umat Islam selagi akidahnya sama, rukun imannya sama, rukun Islamnya sama, ambil. Kita itu sama berarti saudara. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bainahuma. Itu ayat yang tadi saya bacakan artinya di awal. Sesungguhnya setiap mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah di antara keduanya jika ada perselisihan. Seperti itu. Kita itu saudara. Satu. Ketika rukun iman kita sama, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kepada nabi dan rasul, kepada kitab-kitab Allah, hari kiamat dan qadar. Enam ini sama, maka kita saudara, kita sama-sama Muslim. Nggak ada perpecahan, nggak ada yang sesat di antara kita. Rukun Islamnya sama, syahadatnya sama, sholatnya sama, zakat, puasa, dan hajinya sama, berarti kita sama-sama Islam. Berbeda dengan orang-orang yang rukun imannya beda. Contoh Syiah. Syiah itu beriman kepada Allah sama, beriman kepada malaikat sama, Rasul sama, tapi beriman kepada kitabnya ini yang masalah. Syiah itu menambahkan Al-Quran dengan surat Al-Iman. Mereka mengatakan Al-Quran Quran. Berarti rukun imannya udah beda. Maka pantas mereka disebut sesat. Rukun Islamnya pun Syiah ada yang beda. Syahadatnya mereka beda. Rukun Islamnya beda. Dari syahadat, dari sholatnya mereka beda. Bahkan hajinya pun mereka beda. Hajinya mereka nggak di Baitullah Mekah. Mereka hajinya di Iran mempunyai Ka'bah sendiri. Beda. Maka sepantaslah mereka disebut sesat. Tapi NU, Muhammadiyah, Salafi, entah itu Persis atau apapun, kita itu semuanya sama. Rukun iman kita sama, rukun Islam kita sama. Maka hendaklah kita menganggap kita semua saudara, bersatu supaya umat Islam lebih kuat. Jangan mengkotak-kotakan, jangan menganggap satu dengan yang lainnya itu berbeda atau bahkan menyesatkan yang lain atau bahkan mengatakan oh mereka mah beda kelompoknya sama kita, udah kita nggak usah main sama dia, apalagi jangan sampai kayak gitu. Bersatulah umat Muslim supaya umat Muslim menjadi lebih kuat dan kita bisa melawan musuh-musuh Islam baik yang nyata maupun yang tidak terlihat atau orang-orang munafik. Itu aja, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Segala kesalahan itu datangnya dari saya dan segala kebenaran datangnya dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.